Kemudian apa yang terjadi di sana? Rakyat ditindas, masyarakat siap mencari ikan, tapi bupati diam saja. Saya juru bahasanya Yohen, saudara-saudara. Saya tahu ini contoh konkret, tapi mereka tutup mata, mereka tutup telinga dengan penghinaan-penghinaan. Dengan Yohen tidak berkata karena lo hewan, tapi dengan kita diinjak karena kita tidak punya uang, saudara-saudaraku sekalian. Tapi bukan uang yang jadi segala-galanya, isi otak, pemikiran. Bagaimana selayar bisa dibawa ke depan? Bagaimana selayar bisa berdiri sejajar, setinggi orang, setinggi negara-negara maju di sana? Saya putri daerah malu dengan keberadaan selayar, saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih atas sambutannya. Mungkin hanya itu unek-unek, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah orasi dari teman-teman kita, saudara sekalian. Memang hanya satu kata, rejim ini kita harus tumbangkan, saudara-saudara. Rejim ini harus kita tumbangkan, saudara-saudara. Kita tidak akan diam sampai di sini. Ini baru langkah awal, saudara-saudara sekalian. Ini baru langkah awal. Kita akan menuju 5 tahun ke depan lagi. Esok masih ada hari. Kita akan melakukan aksi yang lebih signifikan lagi, lebih besar lagi. Tapi kalau tidak di Selayar, kita akan lakukan di ibu kota negara, di ibu kota provinsi. Biar semua masyarakat Indonesia tahu bahwa inilah Selayar ke depan. Kita malu berdiri sama orang Bantaeng, sama orang Bulukumba akibat perlakuan-perlakuan pembangunan yang tidak jelas. Ini membutuhkan pola pikir, membutuhkan pemikiran yang tajam, saudara-saudara sekalian. Membutuhkan pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya, saudara-saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi? Studi banding yang dilakukan di Jakarta oleh kepala desa, apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ditempatkan di hotel yang mewah, dipanggil Emil Adem untuk berbicara, sampai di Selayar, apa yang bisa diceritakan? Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Ada teman-teman kita yang menyaksikan. Saya lihat dengan mata kepala, saudara-saudara sekalian. Ditempatkan di tempat yang mewah, itu pusat perbelanjaan. Apakah kita bisa membangun mall? Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Makanya rejim ini kita harus tuntaskan. Rejim ini kita harus dobrak, saudara-saudara sekalian. Biarkanlah semua orang kami forum anti korupsi tidak hidup di bawah Pak Bupati. Kami hidup dengan dana kami sendiri. Kami mampu menggerakkan massa yang lebih besar dari sini. Kami mampu melakukan demo di Jakarta yang lebih besar. Tapi itu janji saya, saudara-saudara sekalian. Sampai rejim ini tuntas, saudara-saudara. Dalam waktu 3 bulan ke depan, saya berharap rejim ini tumbang. Entah Pak Sekda atau siapa yang masuk, itulah alam-alam. Tapi kami akan lakukan perjuangan yang akan lebih baik, saudara-saudara sekalian. Hanya faktor bahwa mari kita melihat daerah kita seperti apa, saudara-saudara. Daerah kita dihina, dicaci maki. Di mana masyarakat Selayar? Inilah yang jadi tanda tanya besar. Seperti apa kita ke depan? Mari kita berpikir sama-sama. Mari kita sama-sama berjuang. Mari kita melakukan fungsi kontrol untuk APBD yang baru disahkan kemarin. Pak Bupati mengumpulkan kontraktor dalam 2 hari sebelum pemilu. Diminta untuk melakukan kontribusi 50 juta per kontraktor. 20 kali 50, 1 M, saudara-saudara sekalian. Itu dikatakan di rapat bahwa beliau akan membayar saksinya Golkar, saudara-saudara sekalian. Ini kita harus hentikan, saudara-saudara. Jadi proyek-proyek yang sekarang APBD yang disahkan sudah masing-masing punya jatah. Tidak mungkin seorang kontraktor melakukan pembayaran, mengasih uang begitu saja, tapi ada yang dijanjikan. Makanya masyarakat Selayar harus bersatu, harus betul-betul mengawasi bagaimana perkembangan, bagaimana pembangunan Selayar ke depan. Saya malu sebagai putra Selayar melihat daerah saya dari hari ke hari begitu saja, tidak ada perkembangan yang lebih lanjut. Tidak ada pembangunan yang signifikan. Dengan APBD yang tiap hari bertambah, apa yang bisa dibangun? Ingat, sebentar lagi desa akan mendapatkan 1 miliar. Itu undang-undang yang sudah disahkan oleh Depdagri. Kita lihat, masyarakat harus betul-betul untuk mengawasi. Harus kita awasi pembangunan kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu uang kita semua, uang pajak kita semua, saudara-saudara. Saya bangga dengan teman-teman, menghargai bupatinya, mengawal apapun yang terjadi. Saya bangga, tapi kebanggaan itu tidak ada artinya, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita tidak mengawal APBD, ini rejim, saudara-saudara.
Ke depan kita akan dihancurkan dengan rejim seperti ini. Apabila Ibu Bupati jadi ketua DPR, apa yang terjadi? Legislatif dengan yudikatif dipimpin oleh satu rumah tangga, saudara-saudara. Kita pikirkan secara matang-matang. Mari kita berpikir sama-sama, saudara. Bagaimana pembangunan ke depan kalau ini terjadi, saudara-saudara? Coba kita renungkan semua. Saya sangat yakin di hati, di lubuk paling dalam saudara-saudara saya yang ada di dalam di rumah jabatan sangat miris juga. Tapi karena dia ada di Pak Bupati, jadi oke lah, itu haknya masing-masing orang. Kami betul-betul membiayai aksi ini dari kantong pribadi saya, saudara-saudara sekalian. Hanya untuk menghibahkan hidup saya untuk pembangunan Selayar. Tidak ada. Katanya Haji Kasman mau membantu. Lihat, ada masanya Kasman. Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Tidak ada. Ini betul-betul masa yang kita bangun, yang kita giring untuk membangun opini Selayar. Membangun, lihat ke depan Selayar lebih baik. Bukan Selayar seperti ini, saudara-saudara sekalian. Baru satu, Kakak Bonerate, bagaimana kita memajukan pemerintah pusat, mau memajukan pariwisata kita dengan memberikan anggaran pembangunan bandara di Kakak Bonerate. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Itu dipindahkan ke Kejuadi tanpa prosedur. Ini hal-hal yang tidak baik. Ini hal-hal yang perlu kita kritisi. Belum lagi rumah jabatan yang dibeli di Jakarta. Apa yang terjadi? Di sana dibeli dengan harga 1,5 miliar, di up jadi 3 miliar, saudara-saudara sekalian. Ini kan hal-hal yang seharusnya, dan itu tanpa melalui prosedur yang seharusnya, yang sepantasnya. Tidak pernah dibicarakan di Dewan. Pak Bupati langsung membayar bahwa inilah kantor penghubung kita, mes Pemda kita. Tidak pernah ada anggota Dewan yang nginap di situ. Cuma Pak Bupati karena dia yang beli, dia berani tinggal di situ. Saya paham persis apa yang terjadi, apa yang dilakukan Bupati kita, saudara-saudara sekalian. Mereka memberi panjar uang pembelian mes Pemda pertama 500 juta. Itu ditipu oleh Sarifuddin, saudara-saudara sekalian. Ditransfer langsung oleh bill perlengkapan. Sayalah orang yang menagih kepada beliau, kembalikan itu uang bupati saya, karena rumahnya sudah dijual ke orang lain. Saya dengan Pak Bupati sama-sama mencari anggaran untuk membangun Selayar. Tapi hari ini kita berpisah, Pak Bupati, hanya untuk bagaimana saya melihat Selayar ke depan. Mari kita sama-sama masyarakat, khususnya warga Selayar, marilah kita melihat ke depan Selayar seperti apa. Pemilu kita yang berakhir 2014 kemarin ini, inilah contoh bahwa kita percaya kepada anggota dewan terpilih. Tidak tahu juga itu. Kita harus percaya kepada mereka bahwa inilah pilihan rakyat. Apa caranya? Kita meyakini. Tapi fungsi kontrol sebagai masyarakat, mari kita jalankan. Karena anggota dewan kita selama 5 periode kemarin tidak ada fungsi kontrol. Pak Kadafi diangkat jadi kepala dinas pariwisata. Kalau dipanggil kejaksaan sakit jiwa, tapi begitu diangkat jadi kepala dinas tidak sakit jiwa lagi, Pak. Ini harusnya ada kontrol dari anggota dewan. Ini harus ada kontrol dari anggota dewan. Seharusnya anggota dewan mengontrol itu, saudara-saudara sekalian. Seharusnya anggota dewan mengontrol terjadinya mutasi di kepala dinas. Tapi apa yang terjadi? Fungsi kontrol itu tidak ada, saudara-saudara. Untuk itu, masa kita bergerak ke kejaksaan untuk menuntut kejaksaan negeri Selayar agar segera menangani kasus-kasus yang kita akan laporkan, saudara-saudara. Kita kembali karena sudah waktunya jam 12. Sebentar kita sholat zuhur. Mari kita berjamaah sama-sama, saudara-saudara. Tapi ingat, aksi kami tidak sampai di sini. Masih ingat, masih ada aksi lanjutan. Silakanlah mencaci maki kami. Silakanlah tidak bersebelahan dengan kami. Ini demokrasi yang kita kedepankan. Perbedaan itu wajar. Tapi jangan kita korbankan karena perbedaan itu. Tapi kami juga punya hak sebagai warga Selayar untuk mengontrol pemimpin kami. Kami juga memilih Pak Bupati kemarin. Kita harus sama-sama, demokrasi ini demokrasi, saudara-saudara. Jangan demokrasi kita menjadikan ajang kita untuk perpecahan. Saya juga tidak menginginkan itu. Tapi marilah kita berkepala dingin. Marilah kita introspeksi diri. Betulkah apa yang dikatakan? Betulkah apa perbuatan bupati kami? Mari kita sama-sama introspeksi diri, saudara-saudara sekalian. Kami menyampaikan ini kuat dengan bukti-bukti, saudara-saudara. Ini saya dapat dari BPK RI. Pemeriksaan anggaran temuan makam Mirna di Rujak. Ini per item ada. Ini bukti konkret, saudara-saudara. Saya dapatkan dari BPK RI. Ini tinggal kita dorong
Pak Sekda ditangkap. Tapi saya yakin Pak Sekda tidak sendiri. Saya yakin itu. Pak Sekda tidak mungkin sendiri melakukan ini, saudara-saudara sekalian. Saya sangat yakin itu. Apapun ceritanya, andil 01 Selayar ada di situ, saudara-saudara. Pak Sekda harus menjadikan aspirasi. Makanya kita minta Pak Sekda supaya cepat diadili. Cepat diadili supaya bukti itu terkuat di permukaan, saudara-saudara sekalian. Ini pintu masuk kita. Bagaimana kita melakukan fungsi kontrol, saudara-saudara. Kami tidak berbicara apa adanya. Kami memberikan fakta bukan bukti. Ini bukti konkret. Ini bukti konkret yang kami dapatkan dari BPKRI. Apapun ceritanya, silakanlah kalian berteriak. Tapi ini bukti, saudara-saudara. Tinggal kami lempar ke kejaksaan, ke KPK, ke Kejaksaan Agung, selesai Republik Selayar ini, saudara-saudara sekalian. Rejim ini tumbang, saudara-saudara sekalian. Rejim ini akan tumbang, saudara. Tinggal menghitung waktu. Kapan kira-kira masyarakat Selayar kompak, masyarakat bersatu? Biarkanlah, masih banyak yang ingin perbaikan di Selayar ini, saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan aksi kita.